Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita melakukan aktivitas tugas hidup hari ini dipandu firman Tuhan. Dari Yeremia pasal 23 ayat 24, tapi saya akan membacakan ayat 24 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita sekarang ini dikelilingi oleh barang-barang palsu. Mulai dari barang-barang kehidupan keseharian kita. Dari peralatan dapur juga ada yang palsu. Alat-alat elektronik, televisi, handphone, dan lain sebagainya. Demikian juga merek-merek pakaian. Bahkan juga perangkat-perangkat di tubuh kita, ada rambut palsu, ada mata palsu, dan macam-macam yang palsu dalam kehidupan kita. Ironinya, barang palsu itu lebih banyak, lebih murah, tetapi lebih berkilau, lebih kinclong. Demikian juga tentunya saudara-saudaraku, di dalam kehidupan beragama pada saat ini, kita diperhadapkan dengan banyaknya pemberita-pemberita palsu. Dan hal itu juga rupanya sudah dialami oleh umat Israel di zamannya. Di dalam konteks bacaan kita ini, telah bangkit nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini, kata-katanya lebih menyenangkan, karena dia hanya memberitakan dan mewartakan kabar sukacita. Dia hanya mengabarkan dan memberitakan berkat-berkat berkelimpahan. Dia hanya mengabarkan bahwa mereka itu, orang-orang Israel itu ada anak-anak Allah. Tidak mungkin mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Tidak mungkin mereka dihukum karena mereka adalah anak kekasih Allah. Maka mereka akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Dalam situasi yang demikianlah Yeremia mengingatkan mereka yang disuruh oleh Tuhan membawa firman-Nya bahwa hati-hati dengan nabi-nabi palsu yang senantiasa membicarakan dan mewartakan saya telah bermimpi, dan mereka kemudian menubuatkan tipuan rekaan hatinya sendiri. Itu yang dikatakan di ayat 26. Saudara-saudaraku, dalam realita kehidupan kita sekarang ini juga tentunya banyak yang bangkit pengkhotbah-pengkhotbah dan juga yang mengaku-ngaku hamba Tuhan sebagai yang palsu. Apakah ciri-ciri mereka itu? Mereka itu hanya mengabarkan berkat-berkat dan berkat. Yang mengatakan bahwa di dalam Yesus tidak ada perkara. Tetapi itu tidak benar dan itu adalah sebuah kebohongan. Karena faktanya, selama di dunia, Rasul Paulus mengatakan, kita sama-sama menderita dengan seluruh makhluk dan menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka kalau demikian, apa bedanya orang yang di dalam Tuhan dan yang tidak di dalam Tuhan? Orang yang di dalam Tuhan, dia dapat menghadapi perkara itu tetap di dalam kebenaran. Karena itulah Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka kalau ada pengkhotbah yang mengatakan di dalam Tuhan tidak ada perkara, dia itu adalah pengajar-pengajar palsu. Dia itu adalah pengkhotbah yang tidak mengucapkan kebenaran. Yang kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, para pembicara-pembicara palsu ini senantiasa hanya memberitakan berkat-berkat dan berkat, seolah-olah tidak ada problem. Sekali lagi, tadi pertama sudah saya katakan demikian. Maka kalau khotbah hanya mengucapkan berkat, tidak benar. Karena khotbah itu harus menegur kesalahan, mengingatkan, dan kemudian mengatakan dan menubuatkan hukuman Allah akan semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Ciri yang berikut dari pemberita-pemberita palsu atau para pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak benar itu adalah dia menceritakan kehebatan dirinya sendiri. Sementara Yohanes mengatakan rumus seorang pemberita di dalam Yohanes 3:30, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Inti dan pusat pemberitaan adalah Yesus, bukan diri si pengkhotbah. Maka kalau ada si pengkhotbah yang
dan menceritakan pengalamannya yang luar biasa, dan dalam cerita itu dia lebih besar, dia hanya memakai dan menumpang nama Yesus untuk membesarkan namanya, maka itu adalah pemberitaan yang palsu. Saudara-saudaraku, firman Tuhan itu berguna untuk mengabarkan kabar baik, untuk menegur, untuk menasehati, dan juga untuk menyatakan hukuman Allah. Demikianlah para pemberita yang benar. Selamat menelaah firman Tuhan. Hati-hatilah terhadap guru-guru dan pengajar-pengajar palsu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing Bapak Ibu Saudara untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk membedakan pengajar-pengajar palsu dengan pengajar firman yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.